Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo rekan-rekan penggiat anti korupsi di Indonesia, semangat pagi, 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 pagi. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana langkah mewaspadai kejahatan korupsi menjelang tahun politik 2024 ini. Rekan-rekan sekalian, menjelang penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini, resiko korupsi akan cenderung lebih meningkat. Salah satu yang dapat memicu terjadinya korupsi yakni mahalnya ongkos politik yang ada. Instrumen serta pola, nah pencegahan saat ini perlu disiapkan agar tidak lagi adanya celah atau praktek untuk melakukan korupsi politik pada penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Salah satu bentuk kegiatan yang acap kali dilakukan yakni berupa pengaturan APBD secara tidak sah untuk kepentingan oknum tertentu serta pengadaan barang dan jasa terkait yang namanya pengaturan pemenang sebuah proyek. Begitu pula praktik gratifikasi yang masih dinilai rawan dilakukan oleh para oknum pejabat di daerah dengan menyalahgunakan kewenangannya. Tidak hanya itu, resiko korupsi berupa gratifikasi yang dianggap suap juga masih rawan dilakukan oleh oknum pejabat daerah dengan menyalahgunakan kewenangannya. Misalnya, masalah pokok pikiran atau pokir DPRD yang diatur di dalam pasal 78 Permendagri 86 tahun 2007 yang mengatur hasil reses atau penjaringan apresiasi adalah sah. Namun, menjadi bermasalah ketika pokir DPRD tidak menjawab permasalahan atau tidak tersesuai dengan RPJMD, dipaksakan masuk di luar mekanisme atau oknum legislatif menjadi pelaksana terkait proyek poker tersebut. Melihat berbagai risiko tersebut, diharapkan bagi para pejabat daerah untuk menjauhi yang namanya praktek korupsi, apalagi ditimbun sebagai ongkos politik. Rekan-rekan sekalian, selain hal di atas, dugaan praktek suap menyuap sering dilakukan oleh kalangan swasta seperti pengusaha atau calon vendor dari suatu barang atau jasa. Para vendor ini memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau calon anggota legislatif untuk mendapatkan biaya kampanye. Sayangnya, dukungan itu mungkin memiliki sebuah kepentingan tertentu, misalnya imbalan di masa depan. Efek domino yang mungkin dihasilkan adalah benturan kepentingan. Sebab perusahaan yang mendanai kampanye dan aktivitas politik calon kepala daerah akan dimenangkan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa atau dipermudah izin usahanya, juga dimudah keperluan bisnisnya apabila calon yang mereka dukung eh, menang dalam nah kons eh, nah dalam kontes pemilu tersebut. Setidaknya ada 4 dampak buruk yang bakal dirasakan masyarakat apabila fenomena korupsi tersebut masih terjadi. Yang pertama, sang pejabat daerah terpilih akan sibuk berpikir bagaimana mengembalikan uang kampanye yang sudah ia keluarkan. Dengan pola pikir seperti itu, berarti akan ada dampak kerusakan karakter pada figur baru yang sudah terpilih. Alih-alih mereka berpikir untuk melayani masyarakat,
Nantinya mereka akan sibuk berpikir bagaimana caranya untuk mengembalikan dana kampanye yang sudah mereka keluarkan. Sosok seperti ini jelas akan menjadi pribadi yang jauh dari nilai-nilai integritas. Yang kedua, kualitas produk. Nah, pembangunan daerah akan menurun. Dana pembangunan yang seharusnya dialokasikan untuk produk-produk pembangunan seperti infrastruktur, barang dan jasa atau lain sebagainya bagi kehidupan masyarakat malah dibagi-bagi ke sekelompok orang yang sudah bekerja sama dengan penyelenggara negara dalam melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, raibnya uang negara. Selain produk pembangunan yang berkualitas buruk, karena spesifikasinya tidak sesuai, anggaran pembangunan yang seharusnya didistribusikan untuk menunjang kehidupan masyarakat juga hilang di korupsi. Yang keempat, munculnya persaingan tidak sehat di antara para pengusaha. Jadi bukannya berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas layanan, barang, dan jasa, para pengusaha ini malah akan berlomba-lomba untuk mencari cara bagaimana mengeluarkan uang suap terlebih dahulu sehingga nantinya mereka akan mendapatkan kemudahan di masa yang akan datang. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk mencegah praktek-praktek curang tersebut, maka kita harapkan adanya peran masyarakat dalam mengawasi pemilu yang akan datang. Jadi hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan, yang pertama masyarakat harus bijak memilih calon kepala daerah, calon legislatif, atau calon pemimpin yang memiliki rekam jejak baik dan berprestasi. Dua langkah sederhana yang bisa masyarakat lakukan adalah mengecek laporan harta kekayaan di halaman LHKPN KPK dan memantau program kerja yang ditawarkan oleh orang-orang yang bersangkutan. Yang kedua, ini yang paling penting. Kita harus menolak tawaran serangan fajar saat terjadinya pemilu. Masyarakat jangan menerima godaan politik uang, baik yang berbentuk uang maupun barang, sekalipun tidak mencoblos yang bersangkutan. Baiklah rekan-rekan sekalian, marilah kita menjaga pemilu yang akan dilakukan pada tahun ini menjadi pemilu yang bersih, jujur, adil. Marilah kita bersama-sama mengawasinya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menciptakan sebuah kondisi pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Akhir kata saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.